Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Oke teman-teman, perkenalkan nama saya Aditya Rizkullah Reinhard Limbeltus. Di sini saya akan mengajar tentang pengertian dari akidah. Oke, kita next ke slide selanjutnya. Pengertian akidah. Akidah secara bahasa. Secara bahasa, akidah adalah berasal dari kata aqoda yang berarti meningkat atau mengkokohkan. Dalam konteks ini, akidah berarti meningkatkan atau mengkokohkan keyakinan atau kepercayaan seseorang terhadap Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Adapun secara istilah, akidah adalah keyakinan dan kepercayaan seseorang terhadap Tuhannya, terhadap malaikatnya, kitab sucinya, nabi-nabinya, hari akhir dan qadar, atau takdir baik dan takdir buruk. Akidah juga mencakup keyakinan terhadap keesaan Tuhan, kekuasaannya, dan keadilan. Perlu diingat teman-teman, akidah itu adalah bersifat menyeluruh, sedangkan akidah itu juga dibagi menjadi beberapa bagian. Jadi akidah itu adalah mencakup seluruhnya yang tadi telah disebutkan, yaitu kitab-kitab, para nabi, malaikat Tuhan, dan sebagainya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan akidah dasar untuk anak ya. Kenapa? Karena akidah ini sangat penting. Akidah merupakan pondasi awal umat Islam. Jika ibadahnya yang bagus, sholatnya yang bagus, dan lainnya bagus, tapi kalau akidahnya berantakan, maka itu sama saja. Namun kalau akidahnya bagus, ibadahnya bagus, maka itu yang diutamakan gitu. Oke, di sini saya hanya ambil beberapa pertanyaan untuk akidah anak. Yang pertama adalah, dari mana kita mengambil akidah kita? Ya, dari mana kita mengambil akidah kita, dan kenapa pertanyaan ini harus sangat-sangat penting? Karena ini merupakan pondasi, maka kita harus tahu dari mana kita mengambil akidah kita. Akidah kita diambil dari Al-Quran dan Sunnah. Kenapa dari Al-Quran dan Sunnah? Karena Al-Quran dan Sunnah merupakan petunjuk umat Islam. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, jika kita berbeda pendapat satu sama lainnya, maka kembalikan kepada Allah, yaitu Al-Quran, dan Nabinya Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Sunnah. Oke, jadi kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Di mana Allah dan apa dalilnya? Allah Subhanahu wa taala itu berada di atas arsy sebagaimana firman-Nya dalam Quran surah Toha surah ke-20 ayat ke-5. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ar-rahmanu 'alal arsy istawa. Ar-Rahman, Allah yang Maha Pemurah, bersemayam di atas arsy. Nah, ini adalah dalilnya bahwa Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas arsy. Oke, pertanyaan yang selanjutnya. Pertanyaan yang ketiga, untuk apa Allah menciptakan jin dan juga manusia, dan apa dalilnya dalam Al-Qur'an bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan juga manusia? Allah menciptakan jin dan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Dzariyat surah ke-51 ayat ke-56. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma khalaqatul jinna, dan tidaklah aku menciptakan jin, wal insa, dan manusia, illa liya'budun, melainkan agar mereka beribadah hanya kepadaku tanpa mereka berbuat syirik. Oke, mungkin demikian dulu pertanyaan-pertanyaan akidah dasar yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya paparkan. Mungkin kedepannya bisa lagi saya membahasnya untuk bisa kita belajar bersama. Demikian, insyaallah semoga yang disampaikan ini bermanfaat untuk teman-teman semua, dan terima kasih telah menonton video kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.